Bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! PSSI, Sinteyong positif COVID-19. PSSI mengumumkan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong positif COVID-19. Kepastian itu didapat dari hasil tes PCR yang keluar pada Jumat 19 Maret 2021. PSSI mengumumkan kabar ini di situs resminya. Tes COVID-19 digelar setelah pelatih asal Korea Selatan itu mengeluhkan tidak enak badan. Hasil tes menunjukkan Sinteyong positif terpapar COVID-19. Dalam laporan media Korea, Yonhap, Sinteyong disebut tertular oleh para staf pelatihnya. Versi Yonhap, pelatih kiper Yoo Jae-hoon yang pertama kali terpapar pada 5 Maret lalu. Kemudian pelatih fisik Lee Jae-hong yang giliran terpapar pada 7 Maret. Kebetulan, 5 dan 7 Maret adalah hari di mana Timnas Indonesia menggelar laga uji coba melawan Tira Persikabo dan Bali United. Tetapi PSSI menyebut bahwa yang positif hanya Sinteyong saja. Pemain Timnas Indonesia juga disebut tak ada yang terpapar. Erick Thohir selangkah lagi resmi menjadi pemilik klub Liga Inggris. Erick Thohir dikabarkan selangkah lagi bakal resmi menjadi pemilik salah satu klub yang berlaga di Liga Inggris. Taipan, kenamaan Indonesia itu bakal kembali ke Liga Inggris menyusul kabar yang menyebutkan jika dirinya sedang dalam proses pembelian Oxford United. Laporan dari The Telegraph menyebutkan jika proses pembelian Oxford United disebut dilakukan oleh sebuah konsorsium Indonesia yang dipimpin Erick Thohir. Salah satu putra Abu Rizal Bakri, yakni Anindya Bakri, dikabarkan juga merupakan salah satu orang yang ada di konsorsium pimpinan Erick Thohir tersebut. Seperti diketahui, Anindya Bakri merupakan direktur Oxford United saat ini. Oxford United sendiri saat ini masih terseok di posisi ke-8 klasemen sementara divisi ketiga Liga Inggris. Kaisang di Persis Solo, Liga 1 harga mati. Kaisang Pangarep membidik Liga 1 sebagai target Persis Solo. Hal itu dikatakan oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut usai diumumkan sebagai pemilik saham mayoritas PT Persis Solo Saestu. Senada dengan target Kaisang itu, Eko Purjianto selaku pelatih kepala Persis Solo juga berjanji akan berusaha semaksimal mungkin buat tim berjuluk Laskar Samber Nyowo tersebut. Bahkan Eko tidak menutup kemungkinan pihaknya akan membeli pemain-pemain top atau yang potensial dari klub Liga 1 untuk bermain di Persis Solo demi bisa mewujudkan target promosi. Seperti diketahui, PT PSS sudah dimiliki oleh 3 pemilik baru diantaranya Kaisang Pangarep dengan saham 40%, kemudian Kevin Nugroho sebesar 30%, dan 20% dimiliki oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Sedangkan sisanya yakni 10% dimiliki oleh 26 klub internal. Ansan Greeners proyeksikan Asnawi Mangkualam Bahar lawan klub divisi 4. Pemain asal Indonesia Asnawi Mangkualam Bahar diproyeksikan tampil di Piala FA Korea Selatan Minggu 28 Maret. Gilsik tidak menutup kemungkinan menurunkan Asnawi di babak kedua Piala FA Korea Selatan pada pekan depan melawan klub K-League 4 yang menjadi tuan rumah, Yangpyeong FC. Menurut Gilsik, ia akan memantau perkembangan Asnawi terlebih dahulu dalam 1 minggu ini. Sejak awal sudah saya mengatakan, saya akan memainkan dia jika sudah siap. Pekan lalu saya juga sudah bicara dengan dia melawan Yangpyeong di babak kedua Piala FA nanti. Saya belum bisa pastikan dia main sebagai starter, ujar Gilsik. Dia harus memperhitungkan dan mempersiapkan diri dengan matang untuk menunjukkan sudah beradaptasi dengan gaya sepak bola Korea Selatan. Jika kepercayaan dirinya sudah bagus, cepat atau lambat dia akan bisa mendapatkan debutnya di K-League. Lewat polling, Febri Haryadi dinilai layak bermain di Liga Jepang. Lebih dari 10.000 responden memberikan pilihan mereka dan berpartisipasi dalam polling untuk menentukan siapa pemain Indonesia yang kiranya paling layak bermain di Liga Jepang. Hasilnya, pemain sayap Persib Bandung Febri Haryadi berada di urutan pertama. Polling ini dilakukan Skor.id sebagai mitra resmi J-League di Indonesia bersama 10 media besar lainnya di Indonesia. Hasil polling tersebut menunjukkan bahwa pemain sayap Persib Bandung, Febri Haryadi, jadi yang teratas.
Febri unggul dengan mendapat presentase 10,05% atau sebanyak 1.026 suara. Di urutan kedua ada pemain timnas Indonesia yang baru saja pindah ke Bayangkara Solo FC, Evan Dimas. Mantan pemain Persija Jakarta itu mendapatkan 9,48% atau 968 suara dari responden. Osvaldo Hai yang sempat bermain bersama Evan Dimas di Persija berada di urutan ketiga. Pemain kelahiran Jayapura 22 tahun tersebut mendapat suara 7,73% alias 789 suara. Persib Bandung bantai Porda Kota Bandung 2 kali dalam sehari. Persib Bandung kembali menggelar uji coba sebagai bagian dari persiapan sebelum tampil di turnamen pramusim Piala Menpora 2021. Kali ini, tim yang jadi lawan tanding Persib adalah Porda Kota Bandung. Pertandingan digelar 2 kali dengan waktu normal masing-masing 90 menit. Persib menurunkan skuad berbeda dalam 2 laga tersebut. Di laga pertama, Persib menurunkan hampir semua pemain utama dan berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0. 3 gol itu masing-masing disumbangkan oleh Ferdinand Sinaga, Bayu Fikri, dan Erwin Ramdhani. Sementara itu di laga kedua, Persib berhasil meraih kemenangan dengan skor yang lebih telak yaitu 5-0. Kelima gol itu masing-masing disumbangkan oleh Esteban Vizcara di menit ke-13 dan 79, Febri Haryadi di menit ke-32 dan 90, serta Fred Butuan di menit ke-49. 2 kemenangan ini tentu akan jadi modal berharga bagi Persib sebelum melakoni laga perdana di Grup D Piala Menpora 2021 melawan Bali United. Bermaterikan pemain lokal, PSIS optimistis bisa mengejutkan Barito Putra. PSIS Semarang cukup percaya diri dengan skuad yang dimilikinya yang seluruhnya adalah pemain lokal untuk Piala Menpora 2021, terutama untuk meladeni Barito Putra dalam laga pertama Grup A di Stadion Manahan Minggu 21 Maret 2021. Menyambut laga perdana, PSIS Semarang memastikan tanpa diperkuat pemain asing dan lebih memilih mengandalkan pemain lokal. Hal itu diungkapkan asisten pelatih PSIS Semarang, Imran Nahumaruri, dalam sesi konferensi pers virtual jelang pertandingan Sabtu 20 Maret 2021. Gelar latihan perdana, Persipura kantongi 25 pemain untuk berlaga di Piala AFC. Setelah vakum hampir 5 bulan, Persipura Jayapura akhirnya menggelar latihan perdana di lapangan Maha Chandra Universitas Cendrawasih di Kompleks Perumnas 3 Waema, Kota Jayapura, Sabtu 20 Maret 2021. Aktivitas ini dipimpin langsung oleh pelatih Jackson Tiago. Latihan ini sebagai persiapan tampil di babak playoff melawan Visaka FC atau Lalenok United. Manajer Persipura Ridwan Bento Madubun mengungkapkan telah mencapai kesepakatan dengan 25 pemain. Salah satunya pemain asal Jepang, Takuya Matsunaga, yang telah bergabung di Shopee Liga 1 2020. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.